Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unisbank Semarang adalah salah satu universitas swasta di Semarang yang memiliki 5 fakultas dengan 14 program studi pilihan dan program diploma kepariwisataan dengan 2 pilihan program studi. Salah satu fakultasnya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnisnya yang terakreditasi A dan memiliki 3 program studi, yaitu yang pertama ada akuntansi S1 dengan akreditasi A, yang kedua manajemen S1 dengan akreditasi A, yang ketiga keuangan dan perbankan D3 dengan akreditasi A. Tujuan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah yang pertama, tercapainya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan progresional di seluruh lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan, cerdas dan cakap dalam bidang ekonomi dan bisnis berbasis keuangan dan perbankan. Yang ketiga, menghasilkan desain sistem administrasi yang mampu menyiapkan seluruh program studi memperoleh akreditasi A. Yang keempat, menghasilkan rancangan pengembangan dosen studi lanjut jenjang strata 3. Perkenalkan, nama saya Selvia Desti Laksmitaviani, NIM 20.0552.0008, kelas akuntansi A1 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad murabahah, penjual atau dalam hal ini adalah bank harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lain. Menurut Wiroso, dalam bukunya, murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga barang atau harga pokok atau kos barang tersebut ditambah markup atau keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Sedangkan menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, murabahah merupakan jual beli barang dengan menyebutkan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Murabahah juga dapat diartikan sebagai perjanjian antara BMT dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan nasabah. Sedangkan menurut Bai al-Murabahah, dilihat dari kata ribu atau keuntungan, merupakan transaksi jual beli di mana BMT menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Dalam Bai al-Murabahah, BMT bertindak sebagai penjual dan pihak customer sebagai pembeli, sehingga harga beli dari supplier atau produsen atau pemasok ditambah dengan keuntungan BMT sebelum dijual kepada customer. Beberapa alasan mengapa transaksi murabahah begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan syariah yaitu sebagai berikut. A. Murabahah adalah mekanisme penanaman modal
jangka pendek dengan pembagian untung atau rugi bagi hasil. B. Markup atau keuntungan. Data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga, di mana bank-bank Islam sangat kompetitif. C. Murabahah menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil. Yang D. Murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien, tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur. Pembayaran uang muka akad murabahah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa nomor 13, yaitu tentang uang muka dalam murabahah. Menurut fatwa DSN nomor 13 tersebut, para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh atau jawaz. Oleh karena itu, LKS dibolehkan untuk meminta uang muka dalam akad pembiayaan murabahah kepada nasabah apabila mereka sepakat. Jumlah uang juga ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, uang muka nantinya akan menjadi bagian dari harga yang akan dibayarkan nasabah kepada LKS apabila akad murabahah terlaksana. Namun, apabila pembiayaan akad murabahah tidak jadi dilaksanakan karena dibatalkan oleh nasabah, uang muka nasabah tersebut akan digunakan oleh LKS untuk mengganti kerugian yang dialami atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Dalam pengurusan pembiayaan akad murabahah, apabila uang muka jumlahnya lebih besar dari kerugian, maka LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. Namun, apabila uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, maka LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Potongan akad murabahah. Bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah apabila A. Nasabah melakukan pelunasan pembayaran secara tepat waktu, atau B. Nasabah melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Dengan syarat potongan tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut. Yang pertama, diberikan pada saat pelunasan, yaitu bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, sehingga nasabah hanya membayar sebesar selisih antara piutang dengan potongan pelunasan. Atau B, diberikan setelah pelunasan, yaitu bank menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah. Bank dapat memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi apabila A. Nasabah melakukan pembayaran angsuran tepat waktu, dan atau B. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dengan syarat potongan tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank. Bank harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar angsuran tepat waktu. Pemberian potongan pembayaran angsuran harus dapat dibuktikan dengan adanya penurunan kemampuan membayar dari nasabah. Kriteria penurunan kemampuan membayar nasabah antara lain adalah menurunnya kondisi keuangan nasabah untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran,
baik yang disebabkan karena faktor mikro, misalnya persaingan industri, nasabah maupun faktor makro, misalnya krisis keuangan. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aset untuk pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset. Sedangkan jenis akad murabahah A dilihat dari proses pengadaan barang. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan dalam pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada atau tidaknya pesanan. Jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. Yang kedua, murabahah berdasarkan pesanan atau pemesan pembelian. Murabahah berdasarkan pesanan dalam pengadaan barang atau BMT sebagai pembeli yang merupakan objek jual beli dilakukan atas dasar pesanan yang diterima atau BMT sebagai penjual. Apabila tidak ada pesanan, maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien. B. Menurut sifatnya, pengadaan aset murabahah. Yang pertama, penjualan murabahah bersifat mengikat. Ketika A. Jika pembeli BMT menerima nasabah, BMT harus membeli barang yang diakhiri atau ditutup dengan akad penjualan yang sah antara nasabah dan pihak BMT. Yang B. BMT menawarkan barang kepada nasabah harus berdasarkan janji yang mengikat di antara kedua belah pihak secara hukum dan harus disesuai dengan ketetapan yang berlaku dalam akad penjualan. Yang C. Dalam bentuk penjualan seperti ini diperbolehkan untuk membayar hamis gedyah ketika menandatangani akad aslinya. Tetapi sebelum pembeli membeli barang, hamis gedyah didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan dari nasabah karena adanya permintaan, dan hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa nasabah serius dalam permintaan barang tersebut. Tetapi jika nasabah menolak membeli barang tersebut, maka kerugian yang terjadi pada barang tersebut harus diganti dari hamis gedyah yang dibayarkan. Yang D. BMT dapat menarik hamis gedyah sejumlah kerugian yang terjadi bila nasabah menolak membeli barang jika jumlah hamis gedyah kurang dari jumlah kerusakan yang dialami BMT. Maka pembeli dapat meminta nasabah untuk mendapatkan kekurangannya atau kerugiannya. Sebagian lembaga keuangan syariah telah menggunakan Ourbond sebagai suatu alternatif hamis gedyah, di mana Ourbond dalam fikih Islam adalah sejumlah uang yang dibayarkan di muka kepada penjual BMT sebagai penjual. Jika nasabah memutuskan untuk melakukan transaksi dan menerima barang, maka Ourbond akan diperlakukan sebagai bagian dari harga yang dibayar di muka. Jika tidak, maka Ourbond akan ditahan oleh penjual. Yang kedua, murabahah bersifat tidak mengikat. Salah satu pihak nasabah meminta kepada pihak lain atau BMT untuk membeli sebuah barang dan menjanjikan bahwa apabila nasabah membeli barang tersebut, maka nasabah akan membelinya dari BMT sesuai dengan harganya, termasuk keuntungan. Jika BMT menerima permintaan tersebut, BMT akan membeli barang untuk dirinya sendiri berdasarkan akad penjualan yang sah
antara pembeli dan penjual barang tersebut dan melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, BMT harus menawarkan lagi kepada nasabah menurut syarat-syarat perjanjian pertama setelah barang secara sah dimiliki BMT. Hal ini dianggap sebagai suatu penawaran dari BMT. Yang kedua, ketika barang ditawarkan kepada nasabah, nasabah harus mempunyai pilihan untuk mengakhiri suatu akad penjualan atau menolak membelinya. Dengan kata lain, pemesan tidak wajib memenuhi janjinya. Jika dia memilih melakukan suatu akad, maka akan dianggap sebagai suatu penerimaan tawaran tersebut. Kemudian, suatu akad penjualan yang sah harus dibuat antara nasabah dan BMT. Yang ketiga, apabila terjadi bahwa nasabah menolak membeli barang tersebut, maka barang tersebut tetap akan menjadi milik BMT yang berhak untuk menjualnya melalui cara-cara yang diperbolehkan. Jika nasabah diharuskan membayar cicilan pertama, maka pembayaran tersebut harus dilakukan setelah akad tersebut ditandatangani, dan cicilan tersebut merupakan bagian dari harga penjual tersebut. C. Dilihat dari cara pembayarannya. Dilihat dari cara pembayaran, murabahah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan secara tunai saat barang diterima. Yang kedua, pembayaran tangguh atau cicilan, yaitu pembayaran dilakukan kemudian setelah penyerahan barang, baik secara tangguh, sekaligus di belakang atau secara angsuran. Praktik yang dijalankan oleh bank syariah, baik bank umum syariah, unit usaha syariah, dari bank konvensional maupun bank perkreditan rakyat syariah, saat ini banyak yang menjalankan murabahah berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat, dan pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan. Pada saat ini belum ada perbankan yang melaksanakan murabahah tanpa pesanan dengan pembayaran tunai atau tangguh seperti supermarket. Murabahah tanpa pesanan banyak dilaksanakan oleh lembaga keuangan mikro syariah atau BMT dan koperasi syariah, termasuk pembayaran yang dilakukan secara tunai. Berikut adalah skema akad murabahah. Yang pertama ada negosiasi dan pemenuhan persyaratan, kemudian membeli barang dari supplier atau penjual, terus terjadi akad jual beli, lalu dikirim dan terima barang dan dokumen nasabahnya, kemudian dibayar atau bisa juga dengan dicicil, lalu terjadi seperti itu lagi secara ulang mengulang. Rukun murabahah, yang pertama ada bai atau penjual. Penjual dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini adalah lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi jasa keuangan syariah. Yang kedua ada musitari atau pembeli. Pembeli yang dimaksud di sini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad harus cakap menurut hukum. Cakap dalam pengertian hukum syara harus sudah balik dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, dan bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga ada mabi, barang yang akan diperjualbelikan. Barang-barang yang menjadi objek jual beli disyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan. Harus barang yang halal dan baik atau memberi manfaat, tidak tergolong barang yang haram atau yang mendatangkan mudarat. Selain itu, barang harus memiliki nilai. Objek jual beli harus menjadi milik
dan dalam penguasaan penjual. Kepemilikan dapat bersifat faktual atau fiskal. Dapat pula bersifat konstruktif. Menurut fatwa DSN MUI, bank atau BMT harus memiliki terlebih dahulu aset yang dijual kepada nasabah. Yang keempat ada saman atau harga. Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan mata uang apa yang digunakan, rupiah atau mata uang valuta asing. Demikian juga cara pembayarannya, apa dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar tangguh, maka harus jelas jangka waktu pembayarannya. 5. Ada sigot atau ijab qabul, pernyataan serah terima atau kontrak. Kontrak dalam pembiayaan murabahah berupa cara tertulis di bawah tanda tangan, yaitu kontrak yang dibuat oleh pihak BMT atau KJKS, dikuatkan dengan tanda tangan di atas materai. Sedangkan syarat-syarat akun murabahah yang pertama ada penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila menjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Ketentuan akad murabahah yang pertama ada pelaku. Pelaku harus cakap hukum dan balik, yaitu harus berakal dan dapat membedakan. Sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah jika mendapatkan izin dari walinya. Yang kedua, objek jual beli harus memenuhi. Yang kedua, A. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Semua barang yang diharamkan oleh Allah tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah. B. Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. Misalnya, jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli narkoba, jual beli barang yang sudah kedaluarsa, dan lain sebagainya. C. Barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual adalah tidak sah, karena tidak mungkin penjual dapat menyerahkan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli barang yang belum dimiliki seperti ini akan sah jika status kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemilik barang. Yang D. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada kondisi tertentu di masa mendatang. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya tidak sah hukumnya, karena dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar yang pada saat akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. E. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar. F. Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar. Yang G. Harga barang tersebut jelas. Harga atas barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli dan penjual. Berikut cara pembayarannya, apakah tunai atau tangguh, sehingga jelas dan tidak ada unsur gharar. Yang H. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian atau gharar. Pembeli yang menjual barang yang dia beli sebelum serah terima dapat diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh uang yang lebih banyak, dan hal ini dapat disamakan dengan riba. Yang ketiga ada ijab qabul, pernyataan
dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Murabahah menjadi transaksi favorit di lembaga keuangan syariah adalah karena keuntungan langsung diketahui. Keuntungan murabahah langsung diketahui di awal ketika transaksi murabahah disepakati. Berbeda dengan transaksi mudharabah atau musyarakah di mana bagi hasil tidak boleh ditentukan di awal karena harus menunggu hasil usaha nasabah. Yang kedua ada margin fix. Keuntungan murabahah sifatnya fix atau tetap jika sudah disepakati tidak dapat berubah. Berbeda dengan bagi hasil yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah menyesuaikan hasil usaha. Resiko rendah transaksi murabahah secara kredit adalah transaksi utang piutang yang wajib diselesaikan oleh nasabah. Artinya, penyelesaian utang piutang tidak berkaitan dengan kondisi usaha nasabah, apakah dalam untung atau rugi, sehingga resikonya relatif rendah. Sedang bagi hasil relatif beresiko. Jika terjadi kerugian usaha, maka kerugian akan ditanggung bersama. Adapun kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli murabahah. Yang pertama, ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal. Yang kedua, biaya aktual dari barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Yang ketiga, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan dan margin keuntungan. Yang keempat, jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, maka pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian. Yang kelima, jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariah. Yang keenam, murabahah memegang kedudukan kunci nomor 2 setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam. Ia akan dapat diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang dan pembiayaan pengeluaran letter of credit. Murabahah akan lebih berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu. Ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya saat diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati. Objek jual beli ada 8. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan harus barang yang halal. Yang kedua, harus mempunyai manfaat dan atau mempunyai nilai. Yang ketiga, barang tersebut milik penjual. Yang keempat, barang yang dijual bisa diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa yang akan datang. Yang kelima, barang harus jelas. Yang keenam, diketahui kuantitas dan kualitasnya secara jelas. Yang ketujuh, harga barang diketahui pembeli dan penjual. Yang kedelapan, barang yang dijual berada di tangan penjual. Perlakuan akuntansi murabahah menurut Peraturan PSAK Nomor 102. PSAK Nomor 102 tentang akuntansi murabahah merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah. Menurut Nur Hayati menjelaskan bahwa
PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah memuat definisi transaksi murabahah dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi murabahah, yaitu 1. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah untuk penjual adalah: A. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika murabahah pesanan mengikat, maka A. Aset murabahah dinilai sebesar biaya perolehan. B. Jika terjadi penurunan nilai aset karena rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, maka penurunan nilai diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. 2. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka A. Aset murabahah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah. B. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah daripada biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. B. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai 1. Pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. 2. Kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. 3. Tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual. Yang keempat, pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. C. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat 1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian. 2. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. D. Pada saat akad terjadinya murabahah yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, piutang murabahah diakui sebagai sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Maka pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Yang E. Keuntungan murabahah diakui 1. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. 2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahahnya, yaitu A. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh di mana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. B. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. C. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek
metode ini jarang dipakai karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. 3. Pengakuan keuntungan dalam poin 2b dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Presentasi keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. F. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah, yaitu yang pertama, pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut. A. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. B. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. 2. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut. A. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. B. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Yang G. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. H. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut. 1. Uang muka diakui sebagai pembelian sebesar jumlah yang diterima. Yang kedua, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Yang ketiga, jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.